Tapi kan kalau dalam kasuistisnya Baradae ini, oke lah, dia memang juga bagian dari pelaku. Tapi dia kan, kita tahu bahwa dalam tekanan atau paksaan dari pimpinannya dia, yang dia tidak bisa mengelak dari perintah itu. Ini bagaimana? Kalau seperti itu, maka konstruksi hukumnya sudah keliru dari awal. Maksudnya? Dari penyidikan sampai kepada penuntutan ini, dan nanti mudah-mudahan hakim akan menilai itu. KUHP kita itu sekarang yang KUHP yang lama, yang WVS ini, terjemahan ini, sesungguhnya sudah membuka ruang yang luar biasa. Kalau begitu ya terapkan saja pasal 51 KUHP. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Podgems Open Mind. Ya, beberapa waktu yang lalu, jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan yang melibatkan Jenderal Bintang 2 Ferdi Sambo, ya, dengan dalam kasus ini menghadirkan Baradae atau Richard Eliezer sebagai terdakwa. Dan tuntutan jaksa ini cukup mengejutkan karena menuntut Baradae ini dengan hukuman 12 tahun penjara. Banyak publik merasa keberatan dengan tuntutan jaksa yang dirasa terlalu besar dibanding dengan partisipasi dari Richard Eliezer ini turut serta membantu proses penyidikan, sehingga dia disebut sebagai justice collaborator. Nah, topik yang menarik ini akan kita bahas bersama dengan pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Undana Kupang yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Dedi Manafe, SH.M. Selamat sore Pak Dedi. Selamat sore Kak James, selamat sore saudara yang ada di mana saja. Ya Pak Dedi, ini seperti yang kita ikuti di media-media online maupun televisi, bagaimana proses persidangan yang saat ini sudah masuk pada penuntutan terhadap Barada Richard Eliezer, ya, dalam kasus pembunuhan. Nah, ini kan kita bisa lihat bahwa jaksa pada akhirnya menuntut Richard Eliezer ini dengan hukuman 12 tahun penjara. Nah, ini cukup mengejutkan publik karena Richard Eliezer dianggap sebagai seorang justice collaborator yang sudah membantu proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Tapi dia tidak mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari itu, justru masih di hukuman yang cukup besar, 12 tahun penjara. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Dedi? Iya, kita kalau mendalamnya, saya tidak masuk secara teknis ke kasus. Ya, karena saya tidak ada pada pro kontra itu. Saya tidak ada pada kubu Ferdi Sambo ataupun dari kubu korban, saya tidak ada di situ. Tapi kubu korban ini termasuk kan Baradae ini kan kemudian beralih ke kubu korban yang diwakili oleh negara, kan begitu. Ya. Saya tidak ada di situ. Saya secara akademik saja melihat itu. Kita bisa meletakkan posisi kasus ini dalam 3 domain. 3 domain. Yang pertama, secara makro, kita melihat bahwa inilah konsekuensi logis dari apa yang kita anut dalam sistem ketatanegaraan kita, di mana kita menganut soft trias politika, yang kemudian para penulis textbook menyebutnya sebagai division of power, bukan separation of power ala trias politika Montesquieu. Kenapa seperti itu? Munculnya whistleblower dan justice collaborator itu mendapatkan payung hukum baik dalam undang-undang perlindungan saksi korban, itu secara implisit menyebut termasuk justice collaborator. Whistleblower dengan justice collaborator. Ada perbedaannya, Pak? Ada, sangat, nanti sebentar saya akan masuk. Kemudian lebih diperkuat dari dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Nah, dikaitkan dengan pola anut daripada trias politika ala Indonesia,
di sini kita harus melihat bahwa yang namanya surat edaran Mahkamah Agung itu merupakan produk hukum yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung, yang bawahannya pengadilan, pengadilan negeri yang sekarang lagi mengadili kasus ini. Artinya mengikat para hakim saja. Sementara yang namanya kejaksaan yang melakukan penuntutan sekarang maupun penyidik yang lalu, itu mereka adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas penyidikan maupun penuntutan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang merujuk kepada pasal 24 Undang-Undang Dasar tentang kekuasaan kehakiman. Jadi surat edaran Mahkamah Agung ini dia tidak mengikat kepada kejaksaan, gitu ya? Hanya khusus pada hakim-hakim di dalam di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Ya, secara moral saja itu mengikat seluruh sistem subsistem dalam sistem peradilan pidana, dari penyidikan, penuntutan, pengadilan maupun pemasyarakatan dan bantuan hukum. Tetapi secara substansial itu hanya mengikat bagi para hakim. Kenapa? Karena kejaksaan punya aturan sendiri. Jadi keliru juga kalau kita menuntut jaksa harus tuntut, jaksa penuntut umum harus tunduk kepada surat edaran Mahkamah Agung. Oh, bukan bawahannya Mahkamah Agung kok. Dia kan bawahan Jaksa Agung, dan Jaksa Agung itu bawahannya Presiden. Presiden dan Mahkamah Agung itu dua lembaga tinggi negara yang berbeda. Ini konsekuensi ketatanegaraan. Itu dari segi makronya. Mari kita lihat dari segi mesonya, yaitu lebih fokus kepada kepolisian. Kalau kita lihat, kasus ini merepresentasi kultur kepolisian yang pasca reformasi seperti anak nakal dalam tanda petik yang dilepas dari kakak-kakaknya ya, 3 kakaknya dulu waktu mereka masih bergabung di ABRI. Bahkan awal-awal dia disebut sebagai angkatan keempat dari 3 angkatan, kemudian dalam perjalanan disebut 3 angkatan dan Polri. Nah, anak bungsu ini ketika disapih dari 3 kakaknya menjadi anak nakal. Kalau kita belajar kronologi, maka kasus Ferdy Sambo ini hanya merupakan puncak gunung es daripada sindikat-sindikat kejahatan yang ada di tubuh kepolisian. Nah, saya membayangkan bahwa masih banyak Ferdy Sambo yang berkeliaran di kepolisian. Kalau kita lihat masa dinasnya, maka dia menjadi anggota Polri itu menjelang reformasi. Kemudian karirnya mulai menanjak masa reformasi. Dan siapa Ferdy Sambo ini dan anak buahnya sampai pada Baradae ini? Mereka adalah polisinya polisi. Ya, karena secara jabatan dia kan sebagai Kadif Propam Mabes Polri. Provosnya kepolisian. Artinya polisinya polisi. Dan kalau kita membaca di textbook di dunia, polisinya polisi ini paling dibenci dalam tanda petik oleh teman-teman polisi sendiri. Karena mereka adalah orang-orang yang diberi kewenangan untuk menangkapi kawan-kawan sendiri. Tapi kalau polisinya polisi sudah pucuk pimpinan dan tim di bawahnya sudah seperti ini, bagaimana wajah polisi secara keseluruhan? Kalau polisinya saja sudah penjahat, ini menjadi PR besar bagi kepolisian. Jangan dibiarkan menjadi anak nakal lagi, kan begitu. Nanti jadi bapak nakal, itu bahaya itu. itu hal yang kedua. Mesonya, mari kita masuk ke mikro supaya mengerucut kepada tema kita sore ini. Kasus ini, dalam apa sih kolaborator itu? Kolaborator itu dalam sejarah dunia ya, sesungguhnya muncul pada masa Perang Dunia II. Yang paling terkenal adalah mereka-mereka yang direkrut oleh pasukan khusus SS Nazi Jerman
di daerah pendudukannya, merekrut orang-orang lokal untuk menjadi pengkhianat bangsanya sendiri, menangkapi para pejuang. Itulah kolaborator. Jadi kolaborator itu bagi yang menggunakan dia dianggap sebagai penolong, tetapi bagi bangsanya dia adalah pengkhianat. Dan di Indonesia pada masa pasca Jepang dan kemudian kembalinya Belanda hendak kembali sekutu kembali ke Indonesia, pada waktu itu Belanda membentuk Van Mock, membentuk Netherlands Indie Civil Affair atau NICA. Pada waktu itu muncul yang namanya, ya kita pakai karena ini etika kita di sini tidak pantas kita sebut, tapi textbook menyebut itu, ya guguk nikah. Orang-orang Indonesia, inlander yang direkrut untuk mengkhianati bangsanya sendiri. Itulah kolaborator. Kemudian dalam perjalanan para kolaborator, sistem kolaborator ini diadopsi oleh PBB dalam kerangka untuk menolong penyidik dalam mengungkap kejahatan-kejahatan tertentu. Terutama yang extraordinary crime. Nah, itu di dalam UNAC ada itu, UN Act itu ada. Nah, kemudian Indonesia mengadopsi itu ke dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Dan itu merepresentasi ketidakmampuan scientific investigation method yang digunakan. Ketika kita mengganti sistem inkusitor menjadi akusator yang menghargai hak asasi manusia. Dengan kata lain, dengan iming-iming hukuman yang diperingan, identitas yang diganti sehingga dia dilindungi, bla bla bla, kemudian diharapkan di antara satu sindikat kejahatan itu, para penjahat itu, para pelaku kejahatan, ada yang mengkhianati kawannya, menolong penyidik untuk membongkar atau penegak hukum untuk membongkar. Itu sejarahnya. Di Indonesia kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi, tadinya saksi korban itu tadinya lebih fokus kepada whistleblower. Whistleblower ini apa lagi, Pak? Adalah orang-orang yang mengetahui adanya kejahatan, dalam tanda petik kejahatan serius, yang bagi orang umum, common person, itu enggan untuk melapor. Tapi dia mau melapor dengan risiko keselamatan misalnya. Oh, berarti di sini bedanya dengan justice collaborator. Kalau justice collaborator dia bagian dari pelaku kejahatan, tapi dia berkhianat dengan dia punya teman-teman. Iya, berkhianat dengan teman-temannya. Kerjasama dengan penegak hukum. Membongkar. Nah, kalau whistleblower dia tidak bagian dari bukan bagian dari, tapi mungkin dia warga biasa yang mengetahui adanya sebuah kejahatan, melapor gitu. Orang yang dari awal nuraninya bersih, rakyat yang anti pada kejahatan, begitu mengetahui, menyaksikan adanya kejahatan, melapor kepada penegak hukum. Apalagi kejahatan-kejahatan serius yang kalau dia melapor berkonsekuensi kepada keselamatan diri dia. Tidak banyak orang mau seperti itu. Tapi dia berani mengambil. Dia berani melapor. Oleh karena itu negara memberi semacam kompensasi dalam bentuk perlindungan. Itulah disebut partisipasi publik. Berbeda dengan justice collaborator. Dia adalah bagian dari penjahat. Yang kemudian dalam tanda petik dia mengkhianati kawan-kawannya, bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan itu. Itu logika teoritisnya seperti itu. Nah, mari kita bawa ke versi surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Ada sejumlah syarat supaya justice collaborator itu bisa diterima. Tapi syarat yang paling pokok di sini adalah pertama, dia bukan pelaku utama. Nah, kita harus paham ini istilah-istilah terminologi hukum. Kalau pelaku dalam atau dader atau pleger dalam hukum pidana, kan kita ada pelaku material, kemudian ada peserta, kemudian alat pembantu. 3 kategori utama di situ. Tetapi di sini menyebut adalah pelaku utama.
Pelaku utama. Apa sih pelaku utama itu? Pelaku utama adalah pelaku yang paling berkepentingan terjadinya kejahatan itu. Kejahatannya. Pelaku yang paling memiliki motif untuk terjadinya kejahatan itu. Itulah pelaku utama. Sedangkan yang lain daripada itu adalah bukan pelaku utama. Turut serta begitu. Bisa turut serta, bisa pembantu. Pembantu. Makanya di berada E ini pasal 55 dan pasal 56. 56. 55 Dia itu bukan penyertaan pelaku utama. dan pasal 56 pembantuan. Pembantuan. Nah, jadi dia bukan pelaku utama. Itu syarat pertama. Syarat berikutnya adalah kesaksian dia, keterangan dia yang diberikan untuk membongkar kejahatan itu harus signifikan. Kalau dia bilang, oh ya saya mau kerjasama, tapi apa yang dia sampaikan itu tidak signifikan untuk membongkar kejahatan itu, ya tidak memenuhi syarat. Itu soal. Nah, oleh karena itu kita sampailah kepada tuntutan jaksa. Ya. Tuntutan jaksa di sini sesungguhnya bagi saya itu karena KUHP membuka ruang bahwa ketika ancaman pidana maksimalnya itu adalah 15 tahun penjara, pasal 338, maka stelsel pidananya adalah kita menggunakan stelsel maksimum khusus 15 tahun dan minimum umum 1 hari. Dalam hal ini jaksa punya ruang untuk menuntut dari 1 hari sampai 15 tahun. Dan dia memilih 12 tahun. Artinya sudah kurang 3 tahun. Saya menduga dari membaca tuntutannya itu, saya tidak mau analisis lebih jauh ya, karena nanti itu pembelaan dari Eliezer, tim Eliezer, dan kemudian nanti pertimbangan hakim kita tunggu. Ya. Tetapi paling tidak saya melihat bahwa jaksa penuntut umum barangkali menilai apa yang disampaikan oleh Baradae ini signifikansinya terhadap membongkar kasus ini tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar, cukup diringankan 3 tahun. Oh begitu. Ya itu subjektivitas jaksa. Nanti hakim menilainya seperti apa ya kita belum tahu. Ya karena publik ini kan bertanya-tanya tuh Pak Deddy bahwa karena ketika misalnya dia dianggap sebagai justice kolaborator, berarti dia punya satu jasa untuk membantu mulai dari proses penyelidikan, bahkan membantu di pihak kejaksaan juga untuk membongkar kasus ini, sehingga pada akhirnya dia disebut sebagai justice kolaborator. Nah harapannya adalah bisa jauh lebih ringan tuntutan itu, tapi ternyata kan ya tidak juga. Iya, jadi gini, kembali kepada sejarah kolaborator yang tadi saya katakan, kemudian itu kolaborator dalam perang ya, kemudian dibawa ke kolaborator di bidang hukum, penegakan hukum, makanya disebut justice kolaborator. Bagaimana kita menyebut penjahat sebagai pahlawan? Itu satu secara etika maupun moral hukum kita patut diskusi panjang itu. Tapi kan kalau dalam kasuistisnya Baradae ini, oke lah dia memang juga bagian dari pelaku. Tapi dia kan kita tahu bahwa dalam tekanan atau paksaan dari pimpinannya dia yang dia tidak bisa mengelak dari perintah itu. Ini bagaimana? Kalau seperti itu, maka konstruksi hukumnya sudah keliru dari awal. Maksudnya? Dari penyidikan sampai kepada penuntutan ini, dan nanti mudah-mudahan hakim akan menilai itu. KUHP kita itu sekarang yang KUHP yang lama, yang WVS ini, terjemahan ini, sesungguhnya sudah membuka ruang yang luar biasa. Kalau begitu ya terapkan saja pasal 51 KUHP. Apa itu Pak Deddy? Melaksanakan perintah jabatan. Melaksanakan perintah jabatan. Ya kan Baradae sepertinya seperti dia kan anak buahnya Verdi Sambo yang ditugaskan secara resmi oleh kepolisian menjadi anak buahnya Verdi Sambo di rumahnya Verdi Sambo. Jadi setiap perintah yang diberikan oleh komandannya ya dia wajib laksanakan apapun resikonya. Apalagi dari segi hierarki ya, ini yang tadi saya bilang kultur kepolisian. Anak nakal kepolisian ini perlu dilihat kembali. Karena apa? Karena
bagaimana seorang pangkat terendah, strap merah 1, Iya. Mau melawan pimpinan. melawan bintang 2? Pertanyaannya, dia saja diangkat dengan skep siapa? Pangkat mana yang angkat dia sebagai polisi? Jangan-jangan pangkat yang mengangkat Baradae itu lebih rendah daripada Ferdi Sambo. Iya. Karena faktanya juga apa yang setelah kejadian itu, dengan pengaruh yang ada pada Ferdi Sambo, dengan kewenangan kuasa yang ada pada Ferdi Sambo sebagai pimpinan polisi bisa mempengaruhi begitu banyak bawahan yang sekarang semua terlibat. Bahkan perwira-perwira saya tidak berani melawan. Berapa jenderal, berapa kombes, berapa ini kan semua terlibat di situ. Nah, apalagi cuma strap merah 1. Kalau begitu berarti dari awal kita ini melakukan peradilan sesat. Orang seperti Baradae inilah ada korban sebenarnya. Maka pasal 51 sudah membebaskan dia. Barang siapa melaksanakan perintah jabatan tidak boleh dipidana. Tapi pasal itu sepertinya tidak ada loh Pak. Nah, itulah kekeliruan kita dalam sistem. Baru sekarang ketika dia dituntut 12 tahun kita teriak-teriak. Ini dari awal tidak ada yang ribut. Kenapa tidak mau pakai itu? Bahkan para ahli hukum yang kita lihat debat di televisi seolah-olah mengatakan bahwa dia kan bisa saja melawan, dia bisa saja tidak usah ikut perintah itu. Coba Anda di posisi dia, berani tidak Anda melawan? Ya, karena ada juga polisi yang waktu diminta tembak itu dia menolak permintaan itu. Itu salah dari lantas atau apa? Persoalannya ini kan hanya versi mereka. Siapa yang yakin bahwa itu cerita semua itu benar? Kalau bukan drama yang di skenario. Ada pihak lain siapa yang bukan grupnya Ferdi Sambo dalam kasus itu? Lagi pula sekarang, apa benar itulah makanya jaksa menuntut 12 tahun penjara? Apakah keterangan Eliezer-nya didukung dengan alat-alat bukti yang signifikan? Ini persoalan. Karena kasus ini dari awal sudah didistorsi oleh kewenangan kuasa Ferdi Sambo dalam proses ini. Makanya banyak sekali skenario, banyak sekali alat bukti yang dalam tanda petik tidak murni lagi. Kisahnya seperti itu. Sehingga pilihannya, oke lah kita sudah lewati pasal 51 KUHP. Mudah-mudahan hakim, karena dengan kewenangan ada pada hakim yaitu wajib menggali persada keadilan dalam masyarakat, tidak hanya menjadi corong undang-undang. Kalau dia berani terapkan aja, putus saja pakai pasal 51, bebaskan. Itu bisa ya, kalau misalnya dalam konstruksi hukumnya tidak ditempatkan pasal 51 sih sebagai salah satu pasal misalnya, lalu pada putusan hakim, dia bisa menggunakan pasal di luar daripada yang ada. Gitu. Karena gini, ini kita kembali kepada apa sih fakta persidangan. Karena hakim dalam memutus itu berdasarkan fakta persidangan. Fakta persidangan itu terdiri dari surat dakwaan yang dibaca di dalam persidangan, kemudian pemeriksaan dalam proses persidangan itu, keterangan ahli, saksi, barang-barang bukti yang diajukan, kemudian alat-alat bukti yang diajukan itu, kemudian pembelaan daripada terdakwa, tuntutan daripada jaksa, semua yang digelar disajikan di dalam persidangan itu fakta persidangan. Kalau ternyata fakta persidangan menyatakan seperti itu, ya dia tuntut saja sesuai itu, kan undang-undang mengatur. Yang tidak boleh itu adalah itu ya nanti error in juris, yaitu dituntut dengan pasal 338, hakim putus pakai pasal 340, itu tidak boleh. Oh begitu? Oh tidak boleh. Walaupun mungkin di situ ada unsur-unsur perencanaan atau begitu. Itu berarti error in juris dari awal. Nah, oleh karena itu terkait dengan pertimbangan hakim untuk meringankan, memberatkan, kemudian ada fakta yang menghapus pemidanaan, alasan peniadaan pemidanaan, boleh. Bisa ya Bapak? Bisa. Sepanjang hakim melihat bahwa ini orang ini dalam posisi tidak bisa melawan. Misalnya tadi dia bilang bahwa ada polisi dari lantas yang menolak menembak. Andai kata kasus ini tidak terbongkar, nasib dia jadi apa? Tangkap dia apa? Itu nasibnya keladu. Iya. Sialnya ketika setelah kejadian kasus ini terbongkar. Karena jenazah korban dibongkar oleh keluarga, dibuka oleh keluarga. Iya.
Kemudian terbongkarlah kasus ini. Andai kata dikubur diam-diam, pasti petugas yang menolak perintah itu selesai. Itu sederhana seperti itu. Nah, itu kan biasa kalau misalnya putusan jauh daripada harapan jaksa juga biasanya. Ini kan jaksa juga akan banding juga, tuh, Pak. Ya itu teknis hukum, itu kewenangan dari masing-masing. Yang pasti kita harus sepakat dulu bahwa pertama surat edaran Mahkamah Agung ini tidak mengikat secara substansial kepada jaksa. Karena ini lembaga yang berbeda, itu satu. Hanya secara moral, karena di antara sub-sub sistem itu harus ada kerjasama yang baik dalam sistem peradilan pidana. Tetapi tidak surat edaran Mahkamah Agung bukan perintah bagi jaksa untuk harus tunduk. Karena jaksa di bawah presiden, bukan di bawah Mahkamah Agung. Sepanjang sejarah peradilan di Indonesia ini, Bapak, apa tidak ada jurisprudensi yang istilahnya ada justice kolaborator membongkar sebuah kasus lalu dia mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan? Kalau kita lihat yang paling fenomenal adalah kasusnya Nasaruddin dalam Hambalang. Itu justice kolaborator. Ya meskipun hasilnya ya dia juga kena berat juga. Kena berat juga tuh apa? Dan itulah yang menjadi kajian yang luar biasa. Bahkan diduga bahwa sampai sekarang Nasaruddin belum membuka semua kotak Pandora. Sehingga ada imbangannya juga. Ya kalau lu tidak buka semua ya dapatlah seperti itu. Kalau lu buka semua ya mungkin diringankan. Ya nanti ke depan bisa saja remisi kan begitu. Ya. Oke, mungkin begitu saja Pak Dede. Ya. Tapi sebelum kita tutup mungkin kalau kita prediksi nih, kan nanti kurang lebih mungkin sekitar tanggal 15 Februari ini sudah sidang putusan. Kira-kira baiknya hakim putuskan seperti apa, Pak? Ya, kalau hakim yang pasti tunduk secara normatif substansi surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, yang mana di situ dikatakan bahwa pidana yang dijatuhkan itu adalah paling ringan di antara para pelaku. Paling ringan antara para pelaku. Nah, artinya begini, kita ambil saja PC berapa sih? Iya, betul. Putri hanya 8 tahun. Ya, maka prediksi saya ya berkisar sekitar itu. Dari tuntutan 12, ya hakim mungkin akan ke situ. Atau kalau hakim sudah lihat secara konstruksi keseluruhan daripada kasus ini, pelaku-pelaku peserta yang lain mungkin dituntut lagi lebih rendah, pasti hakim akan putus lebih rendah. Lebih rendah dari itu. Tapi kalau hakim mau benar-benar untuk melihat lebih dalam, dan itu akan menjadi diskusi panjang untuk sekedar kemudian dalam tanda petik lewat putusan ini menjadi pembelajaran dan kemudian mendorong proses politik di DPR maupun di presiden untuk mereformasi kepolisian, putus bebas dengan dasar pasal 51. Biar rame. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi. Ya, oke guys, demikian bincang-bincang kami dengan pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Undana Kupang, Bapak Dedi Manafe, terkait perkembangan kasus persidangan Barada Richard Eliezer yang sampai saat ini sedang berlangsung. Oke, mungkin itu saja dari kami berdua. Saya James Boreh bersama Pak Dedi pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.